Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 670. Kaori yang merangkul Kenshin. Kenshin pun memeluk Kaori, membuat tamu-tamu perusahaan di situ menjadi terkejut semua. Rachel dan Mega serta Nika yang melihatnya masih belum bisa percaya. Cleaning service dipanggil tuan muda. Manajer cantik itu istrinya pula. Rachel pun berdiri dengan tatapan kosongnya. Karena begitu mengejutkan dirinya, apalagi Anthony yang punya perusahaan. Seorang pimpinan yang menaksir Kaori. Anthony dan teman-temannya pun semua menjadi geleng-geleng dibuatnya. Bagaimana mungkin cleaning service yang tadi, yang memegang sapu membersihkan kotoran, pakaiannya yang berdebu dan banyak noda, bisa memeluk wanita karir nan cantik itu? Anthony sangat terheran sekali. Di samping ia cemburu dan patah hati, Anthony pun jadi iri melihatnya. Kok bisa-bisanya pekerja cleaning service itu beromantisan di tempat ini? Tak ada satu pegawai yang melarangnya. Anthony mukanya marah karena cewek incarannya menjadi milik pria lain, seorang yang kerja cleaning service, pekerjaan yang kalah jauh darinya. Kemudian Rachel pun bertanya pada pegawai yang di dekatnya, "Oh ya Mbak, kita mau tanya, apa benar ya manajer keuangan itu yang bernama Mbak Kaori tersebut adalah istrinya cleaning service itu?" Yang ditanya pun menjawabnya. Sambil tersenyum pegawai itu bilang, "Oh ya Mbak, bukannya tadi Kaori kan sudah bilang sendiri kalau Mas itu adalah suaminya. Jadi memang benar adanya, mereka adalah suami istri." Pegawai itu berbicara singkat sekali, hingga Rachel mengulang tanya lagi. "Maksudnya gimana ya Mbak? Kok tadi cleaning service itu dipanggil tuan muda? Dihormati orang yang punya jabatan di sini. Kita-kita ini tak mengerti." Pegawai itu menjawabnya, "Oh itu Mbak maksudnya, karena Mas itu kan ayahnya seorang bos besar, yang punya banyak perusahaan, termasuk perusahaan ini miliknya. Jadinya dia dipanggil tuan muda, atau kata lainnya seorang yang master." Sambil bicara pegawai itu tersenyum. Seketika itu juga, Rachel, Mega serta Nika temannya menjadi kaget luar biasa. Panas dingin keringatnya. Mereka pun langsung mengerti akan jawabannya, mengapa manajer cantik itu jadi istrinya. Rachel pun langsung bicara dalam hatinya. Ternyata dia bukan orang sembarangan. Rachel tiba-tiba mengakui Kenshin. Kemudian ia bertanya lagi, "Oh ya Mbak, apa benar ya Mas itu kerjanya cleaning service? Main-main atau sekedar hanya menyamar saja?" Staf di dekatnya pun menjawabnya, "Oh kalau tuan muda itu dari pertama kerja dulu, memang tuan muda kerjanya cleaning service. Bahkan sebelum Kaori masuk di sini, tuan muda sudah kerja begitu. Terus apa ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bisa saya akan menjawabnya." Pegawai itu bertanya. Rachel pun membalasnya, "Oh enggak ada Mbak, terima kasih." Teman-temannya semua pun merasa malu jadinya. Malu karena tadi menyuruh cleaning service itu, serta juga meremehkannya. Ternyata dia seorang tuan muda. Rachel pun lemas tak bersemangat, karena menemui suatu kejadian yang di luar dugaannya. Kemudian Kenshin sendiri, yang menemui ayahnya. Ayahnya itu bilang, "Oh ya Ken, ayah kesini karena ada kepentingan tentang suatu pekerjaan yang kamu suka." Saat itu ada Kaori pula di situ. Dan ayahnya Kenshin melanjutkan bicara, "Begini Ken, maksudnya di proyek baru yang lagi dikerjakan, sudah hampir 70% selesai. Dan mulai dari itu, persiapan mencari pegawai akan segera dilakukan. Di samping memperkerjakan penduduk desa, kita juga akan mencari lebih banyak lagi para pegawai dari tempat yang lainnya." Kenshin menyahutnya. "Iya ya." Kenshin mengerti, dan sudah memikirkan semenjak sebulan yang lalu. Ayahnya pun bertanya, "Terus kalau gitu kamu sudah melakukan apa saja? Apa sudah memerintahkan pada atasan lainnya untuk mencari pegawai yang dibutuhkan?" Kenshin menjawabnya, "Oh kalau itu masih belum ya." Kenshin masih memikirkan. Ayahnya pun menegurnya, "Berarti sama saja kamu belum berbuat apa-apa Ken. Calon pemimpin harus sigap berpikir cepat. Tak boleh menunda, harus segera memutuskan. Nah kalau kamu begini terus,
Mana bisa menggantikan ayah nanti? Bisa-bisa malah pegawai ayah yang mengerjakan. Itu tak boleh dilakukan. Karena sama saja kamu bukan pemimpin. Kecuali kamu yang memerintahkan. Jadi ayah berpesan, jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Kauri tersenyum suaminya ditegur ayahnya. Pak Henry mertuanya pun sama. Beserta staf penting lainnya. Kemudian bos besar bilang, oh ya kalau gitu yang pertama. Seperti yang ayah bilang tadi. Kalau ini kamu pasti suka. Karena menyangkut pekerjaanmu sendiri. Seperti yang kamu ketahui, banyak bangunan di proyek itu yang sudah berdiri. Tempatnya yang segera butuh perawatan. Jadi kamu minta Iwan. Kalau bisa mencari pegawai cleaning service. Temannya atau orang yang dikenalnya. Atau bisa melalui perusahaan tempatnya Iwan kerja. Dibuka lowongan cleaning service. Suruh Iwan yang mewawancara sendiri. Kamu nanti tinggal menyetujui. Jadi ini kan mudah. Sekali-kali Iwan belajar mewawancara orang. Kamu pun kalau bisa demikian. Ikut menginterview pegawai baru nanti. Kauri kamu juga ajari suamimu ini. Biar belajar jadi pegawai kantoran. Masa sudah menikah dan punya anak 2. Masih kerja cleaning service saja. Bos besar berkata begitu. Kauri dan lainnya tersenyum jadinya. Kauri pun menjawabnya, iya ya baik, Kauri akan meminta Kensin untuk melakukan begitu. Dan Kauri berkata pada suaminya, itu saya kamu dengar sendiri. Ayah memintaku mengajari kamu. Jadi besok kamu harus bisa mewawancara orang. Menerima atau menolaknya. Kamu pakai seragam kerja perusahaan juga. Biar nggak dihina orang. Kayak yang tadi itu aku dengar sendiri. Peserta meeting ada yang mengolokmu. Maunya aku yang marahi. Sebel banget melihat mereka. Dan Kensin hanya tersenyum. Kemudian Kensin menjawab ayahnya. Baik ya Kensin akan mengabarkan ke Iwan secara langsung. Kebetulan temannya Iwan di desa. Lagi butuh pekerjaan. Jadi bisa menambah banyak orang lagi. Ayahnya pun bilang. Ya sudah kamu cepat lakukan. Kalau bisa minggu ini dibuka penerimaan pekerja baru. Biar masalah perawatan gedung bisa dilakukan. Kensin mengiyakan. Dengan semangat akan mengerjakan. Setelah berbicara sebentar. Setengah jam kemudian, ayahnya meninggalkan tempat itu. Kauri melanjutkan meetingnya. Kensin pun sama. Kensin yang bersemangat. Karena akan dibuka lowongan kerja cleaning service. Kensin tak malas-malas dan berdiam diri. Kensin tetap bekerja. Bersih-bersih lantai seperti biasanya. Hingga rapat meeting berakhir. Tamu-tamu perusahaan itu keluar. Rachel, Mega dan Nika. Serta Anthony dan teman-temannya. Saat menuju parkir mobilnya. Melihat Kensin kembali. Yang sedang bersih-bersih. Berbaju cleaning service. Rachel pun deg-degan hatinya. Tak mengira dalam pikirnya. Cowok ini kerjanya benar begini. Rachel pun segan sekali. Mau melewati Kensin takut dirinya. Begitu halnya Mega dan Nika temannya. Hingga Kensin melihatnya. Kensin pun bicara. Oh rupanya mbaknya mau lewat. Silahkan jalan saja nggak mengapa. Nanti kalau lantainya kotor saya bersihkan lagi. Kensin tersenyum. Rachel pun melihatnya. Berdetak sekali jantungnya. Karena tahu cleaning service ini adalah tuan muda, seseorang yang dihormati di sini, yang punya perusahaan ini. Karena hal itu, Rachel pun akhirnya bicara ke Kensin. Oh ya mas, saya dan teman-teman mau minta maaf ke masnya. Karena tadi bersikap tak menyenangkan, berbuat tak baik pula. Jadi maafkan kita semua ya. Kensin menjawabnya. Oh ya mbak, saya tak mempermasalahkan itu. Saya pun tak marah ataupun tersinggung. Tapi lain kali, jangan melihat orang dari penampilan luarnya. Sebab seringkali apa yang dilihat, tak sama dengan kenyataan. Kensin tersenyum lagi. Rachel pun menjawabnya. Baik mas, terima kasih ya. Rachel tersenyum melihat Kensin. Dengan pandangan yang berbeda. Kemudian mereka pun keluar, meninggalkan perusahaan. Kejadian itu pun akan terkenang bagi Rachel dan teman-temannya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.